Hai kawan-kawan, di sini saya Siksdarto Panggabean, NIM 2004011189. Di sini saya akan menerangkan bab 10 tentang kinematika dan energi rotasi. Yang pertama dapat kita pahami untuk menjelaskannya adalah sebuah lingkaran dalam satu putaran. Kita misalkan titik O adalah pusat dari rotasi, dan kemudian kita membuat titik ini adalah P. Kita buat jarak daripada titik O kepada P adalah R. Nah, kemudian lingkaran ataupun roda ini berputar berlawan dengan jarum jam, dan kemudian akan berpindah tempat dengan posisi sudut theta. Dengan jarak posisi sudut theta dengan panjang lintasan S. Bagaimana kita mendapatkan posisi sudut ini atau besar sudut ini? Jadi kita akan mendapatkan rumus theta sama dengan S per R, di mana S adalah panjang lintasan dan R adalah jari-jari. Bila kita ketahui kembali satuan daripada S itu adalah meter dan satuan jari-jari itu adalah meter. Bagaimana kita mengetahui satuan daripada theta ini adalah karena di dalam satuan S dan R ini tidak ada, maka dibuatlah satuan baru, yaitu satuan radian. Dari mana dapat radian? Kalau kita ulik kembali, satu putaran itu adalah 360 derajat. Kalau dalam panjang lintasan satu putaran penuh adalah 2πr. Theta sama dengan S per R, yaitu panjang lintasan per jari-jari, yaitu 300. Kita masukkan ke dalam rumus, 360 derajat sama dengan 2πr per R. Kita coret R-nya, terus 360 derajat sama dengan 2π radian. Kemudian 360 derajat dibagi dengan 2π sama dengan 1 radian. Nah, bila kita ingin mencari hasil daripada nilai 1 radian ini, maka kita masukkan nilai daripada pi. Kita dapat menggunakan 22/7, maka akan kita dapatkan hasil 57,30 sama dengan 1 radian. Jadi itulah pembahasan daripada posisi sudut. Kemudian kita lanjutkan kepada kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah selisih daripada besar sudut per T. Dan kecepatan adalah panjang lintasan per T. Bila kita buat dalam bentuk lingkaran, satu putaran itu adalah 360 derajat. Jadi besar daripada lintasannya ini dalam satu putaran kita buat ke dalam satuan ini, atau rumus daripada keliling lingkaran 2πr. Kita buat dalam selisih waktunya adalah T. Nah, hubungan daripada yang kedua ini adalah V sama dengan omega kali R. Dari mana dapat omega ini?
kita ulik kembali bahwa omega itu adalah didapatkan dari 2 kali pi per T, di mana 2 pi sama dengan 360 derajat. Nah, setelah itu, karena ini 2 pi per T, maka kita dapat ubah ke dalam sini. Omega ini adalah bentuk dari 2 pi per T, atau dalam kecepatan tadi 2 pi R per T ini kita ubah dalam bentuk W, maka kita akan dapatkan hasil daripada kecepatan sama dengan omega kali R. Kalau periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai satu putaran dalam satuan S. Untuk frekuensi banyaknya putaran yang terbentuk dalam 1 detik. Selanjutnya percepatan. Kita ketahui bahwa suatu benda bila tidak ada mengalami penambahan kecepatan, maka benda itu adalah konstan. Maka benda tersebut tidak mengalami percepatan. Dan bila benda tersebut mengalami peningkatan kecepatan, maka benda tersebut telah mengalami percepatan. Nah, untuk percepatan sudut rata-rata di sini mendapatkan rumus di mana percepatan sudut sama dengan besar sudut per besar waktu. Dan untuk besar sudut sesaat, limit delta T menuju 0, delta sudut per delta waktu. Untuk arah daripada kecepatan atau nilai daripada kecepatan positif atau negatif, bila kita menggunakan arah kanan dapat kita nilai atau kita dapatkan bila putaran ini adalah berlawanan dengan jarum jam, dan arah kecepatan sudutnya adalah ini, maka hasilnya adalah positif. Dan bila arah putarannya searah dengan jarum jam, maka kecepatan sudutnya adalah negatif. Nah, bagaimana dengan arah percepatan? Untuk arah percepatan akan searah dengan kecepatan jika kecepatan sudutnya bertambah, dan akan berlawanan arah dengan kecepatan jika kecepatan sudutnya berkurang. Demikianlah penjelasan saya tentang posisi sudut, kecepatan, dan percepatan sudut. Bila ada kata-kata saya atau penjelasan saya yang salah, mohon maaf. Atas perhatian Anda, saya ucapkan terima kasih.